Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gias Fazri dari Teknik Informatika semester 2. Di mana di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang akan menjawab dengan soal UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Nur Ani, selaku dosen mata kuliah Arsitektur Komputer. Tanpa lama lagi, saya akan mempresentasikan sebuah presentasinya. Oke, di sini saya akan menjawab 5 soal dari ketentuan yang ada dalam soal UAS Arsitektur Komputer, yang dimana di sini dosen pengampunya Nur Ani ST MMSI. Oke, yang pertama di sini ada covernya, yang dimana di sini ada judul Arsitektur Komputer, ujian akhir semester, Teknik Informatika semester 2 yang dibuat oleh saya, Gias Fazri, dengan NIM 41522010007. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Dimana di sini yang pertama itu ada apa itu RIIC dan CICS, yang dimana di sini ada pengertiannya, yaitu teknologi RISC atau RISC, Reduced Instruction Set Computer. Yang di sini ada CISC, Complex Instruction Set Computer, adalah dua pendekatan yang berada dalam merancang arsitektur komputer. Lanjut. Nah, di sini ada kelebihan teknologi RISC, di mana yang pertama itu ada eksekusi instruksi yang cepat. Arsitektur RISC ini memiliki set instruksi yang lebih sederhana dalam efisien, dengan instruksi dasar yang dieksekusi dalam satu siklus clock. Hal ini memungkinkan eksekusi instruksi yang lebih cepat dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kedua, ada keandalan yang tinggi gitu. RISC ini memiliki pendekatan yang lebih sederhana dengan set instruksi yang terbatas. Ini mengurangi kompleksitas dan meningkatkan keandalan sistem karena kesalahan dalam perancangan dan implementasi instruksi lebih jarang terjadi. Oke. Yang ketiga ada arsitektur yang efisien. Desain RISC ini yang sederhana memungkinkan pengguna energi yang lebih efisien. Dalam hal ini berdampak pada pengurangan panas yang dihasilkan dalam meningkatkan masa pakai baterai pada perangkat mobile. Kekurangan teknologi RISC. Yang pertama ada kesulitan dalam kode efisien karena set instruksi yang sederhana terhadap banyaknya instruksi untuk melakukan tugas yang kompleks. Ini dapat menghasilkan kode yang lebih panjang dan membutuhkan lebih banyak ruang memori. Yang kedua ada pemborosan memori. RISC ini mengandalkan eksekusi instruksi yang sederhana, tetapi untuk tugas yang kompleks seringkali membutuhkan instruksi yang lebih banyak. Kelebihan teknologi CISC, yaitu instruksi yang kompleks. CISC ini memiliki set instruksi yang kaya dan kompleks. Ini memungkinkan instruksi yang lebih kuat dan dapat mengeksekusi tugas yang kompleks dalam satu instruksi. Yang kedua juga ada efisiensi kodenya. Di sini karena instruksi CISC ini yang kompleks, seringkali diperlukan lebih sedikit instruksi untuk melakukan tugas yang kompleks. Kekurangannya dari teknologi CISC ini kecepatan eksekusi yang lebih lambat, yaitu instruksi CISC yang kompleks biasanya membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama. Dari setiap instruksi mungkin memerlukan beberapa siklus clock untuk menyelesaikan eksekusinya yang berdampak pada kinerja keseluruhan sistem. Yang kedua ada kompleksitas yang tinggi, di mana arsitektur CISC ini lebih kompleks dengan set instruksi yang lebih besar dan beragam. Ini juga memerlukan perancangan yang lebih rumit dan meningkatkan peluang kesalahan dalam desain dan implementasi yang dapat mempengaruhi keandalan sistem. Oke. Yang kedua nih, mekanisme komunikasi input dan output. Dimana di sini saya menjawab soal yang nomor 2 ya di tugas UAS-nya.
Mekanisme komunikasi input-output adalah cara di mana komputer berinteraksi dengan perangkat input-output eksternal, seperti keyboard, mouse, hard disk, dan jaringan. Terdapat beberapa jenis mekanisme komunikasi input-output yang umum digunakan, termasuk input-output terprogram, interrupt-driven input-output, dan direct memory access atau DMA. Oke, yang pertama kita bahas input-output terprogram dulu nih. Dalam mekanisme input-output terprogram, proses komunikasi input-output program yang dikendalikan sepenuhnya oleh CPU. CPU harus secara aktif mengirimkan instruksi dan menerima data dari perangkat input-output. Prosesor akan mengeluarkan instruksi khusus input-output ke dalam perangkat input-output dan menunggu sampai perangkat input-output menyelesaikan operasi tersebut. Mekanisme ini dapat memakan banyak sumber daya CPU dan waktu karena CPU harus secara berulang-ulang menunggu respon dari perangkat input-output. Dimana di sini saya telah insert gambarnya. Di sini ada skemanya, bisa dilihat. Oke, lanjut. Ada interrupt driven input-output. Jadi interrupt driven input-output ini memungkinkan prosesor untuk melakukan tugas-tugasnya sambil menunggu operasi input-output selesai. Dalam mekanisme ini, CPU mengirimkan instruksi input-output ke perangkat input-output, kemudian CPU melanjutkan tugas-tugasnya yang lain. Ketika perangkat input-output telah menyelesaikan operasi input-output, itu mengirim sinyal interrupt ke CPU untuk memberitahu nih bahwa operasi telah selesai. CPU kemudian beralih ke penanganan interrupt untuk mengambil data yang diperlukan dari perangkat input-output dan melanjutkannya ke eksekusi program yang lainnya. Dan di sini juga ada skemanya, bisa dilihat. Ini adalah tahapan-tahapannya dari drive, device initiates input output ke initiates input output. Yang ketiga juga ada input ready atau enggak atau error. Dan lanjut masuk ke CPU receiving interrupt, lanjut lagi ke interrupt handler, dan lanjut lagi ke CPU resumes processing of interrupt text, dan dimana di sini ada berulang kali ya, jadi looping istilahnya gitu. Lanjut ya, kita ke direct memory access atau DMA. Yang dimana DMA adalah mekanisme komunikasi input-output yang memungkinkan perangkat input-output untuk mentransfer data langsung ke dalam memori. Jadi tanpa campur tangan CPU ya ini. Dan dalam DMA, perangkat input-output memiliki akses langsung ke bus memori sistem. CPU mengkonfigurasikan DMA controller untuk mengatur transfer data antara perangkat input-output dan memori. Dan kemungkinan CPU dapat melanjutkan tugas-tugas lainnya. DMA controller bertindak sebagai perantara antara perangkat input-output dan memori, mengelola transfer data tanpa campur tangan CPU. Jadi setelah transfer selesai, DMA controller ini memberitahu nih bahwa CPU melalui interrupt. Gitu. Nah, sini juga ada skemanya, CPU, memori, DMA controller. Dimana di sini berkesinambungan ya. Jadi saling terhubung dan saling dari anak ke ibu gitu istilahnya ya. Gitu. Kesimpulan dari ketiga jenis input-output yang sudah saya jelaskan, perbedaan antara input-output terprogram, interrupt-driven input-output, dan DMA terletak pada tingkat keterlibatan CPU dalam proses komunikasi input-output. Dalam input-output terprogram, CPU secara aktif mengendalikan setiap instruksi input-output yang diberikan. Sedangkan pada interrupt-driven input-output, CPU bisa melakukan tugas-tugas lainnya sambil menunggu sinyal interrupt dari perangkat input-output. Dan yang terakhir, DMA di sisi lain menghilangkan keterlibatan CPU dalam mentransfer data input-output dengan memungkinkan perangkat input-output mengakses langsung dari memori sistem melalui DMA controller. Hal ini membantu mengurangi beban CPU dan meningkatkan efisiensi transfer data antara perangkat input
output, dan memori. Oke, kita lanjut ke persoalan yang ketiga ya, yaitu tentang distribute processing. Di mana distribute processing ini atau pemrosesan terdistribusi merujuk pada pendekatan di mana tugas pemrosesan data atau komputasi dibagi ke beberapa sistem atau komputer yang saling terhubung dalam jaringan. Dalam sistem ini, pekerjaan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dikerjakan secara paralel oleh komputer yang terhubung. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan lebih efisien, serta meningkatkan kemampuan skalabilitas sistem. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya dalam distribute processing dalam hal finance atau keuangan ya, transaksi keuangan. Oke, di sini dalam industri yang pertama ya, dalam industri keuangan terjadi banyak transaksi secara bersamaan, seperti transfer dana, pembelian saham, atau transaksi kartu kredit yang memerlukan pemrosesan terdistribusi, memungkinkan institusi keuangan untuk memproses transaksi ini lebih cepat dan efisien. Gitu. Yang kedua, di sini ada analisis resiko. Jadi menganalisis nih resikonya. Dalam institusi keuangan, sering melakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi potensi atau kerugian perubahan pasar dengan menggunakan proses terdistribusi ini. Mereka dapat mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data resiko dari berbagai sumber secara paralel. Nah, distribute processing dalam hal sosial. Jadi ada finance dan sosial, tergantung dari persoalannya gitu. Jadi yang pertama itu ada analisis sentimen media sosial, yang dimana dalam analisis sentimen media sosial ini pemrosesan terdistribusi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Dengan memanfaatkan banyak sumber daya, komputasi analisis sentimen dapat dilakukan secara paralel. Dan yang kedua ada pemrosesan data sosial untuk kebijakan publik. Organisasi pemerintah atau non-pemerintah dapat menggunakan pemrosesan terdistribusi untuk memproses data sosial yang luas seperti data demografi atau data kesehatan masyarakat. Yang keempat nih persoalannya, teknik pipeline. Jadi di sini ada gambarnya ya, di atas, di samping atas. Teknik pipeline dalam konteks pemrosesan data atau pemrograman mengacu pada pendekatan yang mengatur serangkaian tugas atau operasi secara berurutan, di mana output dari satu operasi menjadi input untuk operasi berikutnya, gitu. Nah, ini ada cara kerja teknik pipeline ya. Yang pertama itu serangkaian tugas atau operasi dibagi menjadi langkah-langkah terpisah, dengan setiap langkah fokus pada tugas tertentu. Yang kedua ada data input awal diteruskan melalui langkah-langkah ini secara berurutan. Yang ketiga itu juga ada output dari langkah pertama menjadi input untuk langkah kedua. Jadi dan untuk output langkah kedua menjadi output langkah ketiga dan seterusnya ya. Dalam bergerak melalui pipa atau saluran pipeline dalam satu langkah ke langkah berikutnya. Dan yang keempat, setiap langkah dijalankan secara independen. Dan biasanya langkah-langkah ini dapat dieksekusi secara paralel, memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien. Yang kelima, pada akhir pipeline, output akhir diperoleh sebagai hasil dari semua langkah-langkah yang telah dilalui oleh data. Tuh. Cara kerja pemrosesan teknik pipeline. Yang dimana di sini sinkronisasi ada jika langkah-langkah dalam pipeline bergantung pada keluaran langkah sebelumnya, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah menunggu hingga data diperlukan tersedia. Sinkronisasi yang tepat diperlukan untuk memastikan urutan yang benar dalam eksekusi. Oke. Yang kedua, manajemen kesalahan. Oke. Jika ada kegagalan di salah satu langkah pipeline, perlu ditangani dengan benar. Tantangan ini meliputi mendeteksi kesalahan, mengatasi mereka, dan memastikan bahwa pipeline tetap berjalan dengan meskipun ada kegagalan dalam satu atau beberapa langkah. Pengaturan parameter. Setiap langkah dalam pipeline mungkin membutuhkan parameter atau konfigurasi yang berbeda.
menentukan dan mengatur parameter dengan benar untuk setiap langkah dapat menjadi rumit, terutama ketika ada banyak langkah atau ketika parameter saling terkait. Yang terakhir ada optimasi performa, di mana memastikan bahwa pipeline berjalan secara efisien dengan waktu eksekusi yang wajar adalah tantangan lainnya. Mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck atau titik lemah dalam pipeline dapat diperlukan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oke, yang terakhir nih, soal nomor 5, MISD atau dan SIMD. Skema MISD, Multiple Instruction Single Data Stream, dan SIMD, Single Instruction Multiple Data Stream, adalah dua paradigma komputasi yang digunakan dalam pemrosesan paralel. Yang dimana meskipun kedua melibatkan pemrosesan data secara paralel, mereka berbeda dalam cara instruksi yang diterapkan pada datanya, gitu. Jadi ini ada skema MISD-nya, Multiple Instruction Single Data Stream, bisa dilihat, bisa di capture juga. Oke. Jadi MISD ini skemanya melibatkan eksekusi beberapa instruksi pada satu aliran dalam data tunggal secara bersamaan. Dalam skema ini, beberapa instruksi berbeda dapat diterapkan pada satu set data yang sama secara paralel. Setiap instruksi dalam skema MISD memungkinkan memiliki tujuan untuk fungsi yang berbeda. Meskipun dalam teori konsep MISD memungkinkan berguna untuk sistem yang membutuhkan redundansi dan toleransi kesalahan. Pada praktiknya, implementasi MISD yang sebenarnya jarang ditemukan ya, sangat jarang. Oke, lanjut. Skema SIMD, Single Instruction Multiple Data Stream. Di mana di sini ada gambarnya, bisa di capture juga. SIMD ini melibatkan eksekusi satu instruksi tunggal dalam beberapa aliran data secara bersamaan. Dalam skema ini, setiap aliran instruksi yang sama diterapkan pada setiap elemen data secara simultan. Dengan kata lain, SIMD ini mengizinkan operasi yang sama dilakukan pada kumpulan data yang berbeda secara paralel. SIMD ini juga sangat efisien ya dalam pemrosesan tugas yang memungkinkan operasi serupa pada banyak data seperti grafika komputer, pengolahan sinyal, atau komputasi ilmiah yang melibatkan matriks dan vektor. Apa sih perbedaannya dalam perbedaan SIMD dan MISD ini? Adalah dalam cara instruksi diterapkan pada data. MISD melibatkan eksekusi beberapa instruksi pada satu aliran data, sedangkan SIMD ini melibatkan eksekusi satu instruksi pada beberapa aliran data. MISD ini mungkin bermanfaat dalam situasi yang membutuhkan redundansi dan toleransi kesalahan. Sementara SIMD efisien dalam pemrosesan operasi yang serupa pada banyak data. Gitu. Oke, terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari presentasi yang telah saya buat, mohon untuk bimbingannya kembali jika ada kekurangan atau kesalahannya. Dan terima kasih juga untuk dosen pengampu arsitektur komputer yang dimana Ibu Nurani STMSE yang telah membimbing satu semester ini dengan penuh semangat. Dan kurang lebih itu aja yang bakal saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.